selamat datang kembali di sesi kajian sumber Anda. Oke, hari ini kita mau bahas topik yang, fundamental banget ya. Soal keruntuhan peradaban dan sifat dasar manusia itu sendiri. Panduan kita kali ini dari materi yang Anda berikan, terutama fokus ke bab 1 buku Goliath's Curse, yang isinya itu menantang keras apa yang disebut khayalan Hobbes. Betul, khayalan Hobbes. Iya, jadi kita mau kupas tuntas pandangan umum nih yang sering banget dikaitin sama filsuf Thomas Hobbes. Tahu kan, pandangan yang bilang kalau tanpa negara kuat, hidup kita pasti kacau, brutal, ya gitu deh. State of Nature versinya Hobbes ya. Nah, itu dia. Misi kita sekarang. Coba gali apa sih kata sejarah, kata arkeologi, tentang masyarakat manusia purba. Dan gimana temuan ini mungkin bisa mengubah cara kita lihat keruntuhan, kemajuan, bahkan diri kita sendiri. Oke, siap ya? Mari kita bongkar ini. Sap. Jadi gini, gagasan Hobbes soal keadaan alamiah, itu kehidupan tanpa pemerintah. Itu memang sering jadi asumsi dasar kita kalau mikirin skenario keruntuhan. Otomatis kebayangnya anarki ya? Iya, langsung kebayang kemunduran total, anarki brutal. Tapi, nah ini dia, sumber yang Anda punya ini, dia menawarkan perspektif lain. Dan ini bukan cuma spekulasi filsafat loh, ini berdasarkan bukti ilmiah. Bukti dari masa lalu ya? Jauh sebelum ada negara modern. Jauh sekali. Jadi ini soal apa kata data, bukan cuma apa yang dibayangin filsuf abad ke-17. Oke, nah mungkin Anda udah familiar ya sama inti pemikiran Hobbes. Hidup di luar negara itu solitary, poor, nasty, brutish, and short. Sendirian, miskin, kejam, brutal, singkat. Udah kayak mantra kalau ngomongin keruntuhan. Gambaran yang suram banget. Banget. Tanpa aturan ketat, kita kayak balik jadi liar gitu. Tapi, nah, disinilah sumber Anda ini mulai, bikin kaget. Pertanyaannya kan jadi, bukti dari puluhan ribu tahun lalu itu beneran dukung gambaran Hobbes nggak sih? Atau jangan-jangan cuma khayalan aja? Justru itu, bukti-bukti dari masa lalu itu ngasih gambaran yang beda banget. Kalau kita mau serius nih, mau paham sifat dasar atau kecenderungan alami manusia, sumber Anda ini bilang kita mesti lihat jauh ke belakang. Lebih jauh dari zaman Hobbes? Jauh lebih jauh. Kita perlu lihatnya ke periode Paleolitikum. Itu rentang waktunya kan panjang banget, sekitar 300.000 tahun sebelum Holosen, sekitar 12.000 tahun lalu. Nah, selama masa yang panjang inilah Homo sapiens itu berevolusi dan hidup tanpa negara. Wah, 300.000 tahun ya? Lama sekali. Iya. Jadi acuannya ya harusnya biologi evolusioner, studi etnografi masyarakat memburu pengumpul modern yang masih ada, sama temuan arkeologi. Dan apa yang ditemuin di sana. Nah, yang menarik di sini, data-data ini secara konsisten justru nantang mimpi buruk Hobbesian itu. Nah, ini dia. Sumber Anda nyajiin fakta-fakta yang, cukup bikin melongo sih. Contohnya nih, banyak bukti nunjukin kalau para pemburu pengumpul di zaman es itu seringkali malah lebih sehat fisiknya dibanding petani awal sesudah mereka. Loh, kok bisa? Lebih sehat gimana? Iya, lebih sehat. Bahkan cenderung lebih tinggi badannya. Jadi, hidup mereka itu jauh dari kesan miskin kejam singkat ala Hobbes. Contoh spesifiknya, lihat aja suku Tsimane di Amazon Bolivia sekarang. Gaya hidup mereka kan masih mirip-mirip pemburu pengumpul leluhur kita. Oh, yang di Amazon itu ya? Betul. Mereka itu tercatat punya tingkat aterosklerosis, pengerasan arteri, terendah yang pernah diobservasi pada manusia. Dan lagi nih, penyusutan volume otak mereka seiring usia itu 70% lebih lambat dibanding kita di masyarakat industri barat. Gila kan? Wow, 70% lebih lambat. Itu signifikan banget. Dan bukan cuma soal otak menua lebih lambat ya. Secara umum, bukti dari kerangka kuno dan studi kayak Tsimane itu menunjukin tingkat penyakit modern. Penyakit kayak apa tuh? Ya kayak obesitas, diabetes tipe 2, kanker tertentu, penyakit jantung, stroke, itu semua rendah banget di kalangan pemburu pengumpul. Ini kan kontras banget sama gambaran Hobbes soal hidup yang miskin dan penuh derita. Iya, kontras banget. Mereka mungkin nggak punya harta benda numpuk kayak kita ya, tapi soal kesehatan metabolik, kardiovaskular, mereka kayaknya jauh lebih kaya. Penyebabnya sih kompleks, tapi dugaannya kuat ya, karena diet beragam, aktivitas fisik tinggi, mungkin juga paparan mikroda beda, sama tingkat stres sosial yang mungkin lebih rendah di komunitas kecil yang egaliter.
Oke, jadi bukan cuma nggak brutal, tapi malah lebih sehat ya di banyak aspek penting. Ini benar-benar ngebalikin asumsi umum. Terus gimana soal struktur sosial mereka? Apa benar mereka hidup kayak gerombolan kacau yang perang terus? Wah, jauh dari itu. Sumber Anda ini nekenin kalau masyarakat pemburu pengumpul Paleolitikum itu kelompok sosialnya fleksibel banget. Mereka pakai sistem yang disebut antropolog itu dinamika visi-fusi. Visi-fusi? Apa itu? Artinya gini, kelompok-kelompok kecil itu secara rutin bakal gabung jadi kelompok lebih besar. Itu fusi, buat kegiatan bareng kayak berburu hewan besar atau ritual. Terus nanti mereka pisah lagi, itu visi, jadi unit-unit lebih kecil buat cari makan sehari-hari. Oh, jadi nggak menetap di satu grup besar terus ya? Iya, mereka sangat mobile, jaringan sosialnya luas, nggak terisolasi. Ini penting loh, karena mobilitas dan fleksibilitas ini, ya, itu mencegah numpuknya kekuasaan atau konflik yang kelamaan di satu tempat. Kalau ada masalah, mereka bisa pergi aja. Fleksibilitas itu kayak kunci adaptasi mereka ya. Sumber Anda juga nyebut soal egalitarianisme, terutama kesetaraan gender. Itu gimana perannya? Wah, perannya penting banget. Sumber ini ngutip riset antropologi yang nunjukin kalau pria dan wanita punya suara setara dalam mutusin mau tinggal di mana setelah nikah. Tinggal ikut suami atau istri gitu ya? Atau bikin tempat baru? Betul. Nah, kalau setara gitu, hasilnya struktur sosialnya lebih cair dan beragam. Orang jadi punya kerabat di banyak kelompok beda. Ini bikin jaringan sosial lebih luas dan kuat. Beda sama masyarakat yang kaku, misalnya harus ikut suami terus, patri lokal, atau istri terus, matri lokal. Yang kayak gitu cenderung bikin kelompok kekerabatan lebih tertutup, gampang curiga satu sama lain. Oke, jadi lebih banyak koneksi ya? Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, struktur sosial yang egaliter dan cair ini bukan cuma soal adil ya, tapi ini ngasih ketahanan kolektif yang luar biasa buat hadapi perubahan lingkungan atau tantangan lain. Mereka punya banyak koneksi. Sip. Jadi sosialnya cair, fleksibel, cenderung setara. Tapi gimana soal kekerasan? Bukannya manusia itu dasarnya agresif? Apa Hobbes salah total soal aspek brutal itu? Ya, kekerasan pasti lah dalam sejarah manusia. Nggak ada yang nyangkal itu. Tapi sumber Anda ini bilang kalau gambaran perang semua lawan semua ala Hobbes itu nggak didukung bukti arkeologis dari masa Paleolitikum Homo sapiens. Oh ya, jadi nggak ada perang terus-menerus gitu? Bukti pembantaian massal antar kelompok atau perang terorganisir skala besar sebelum era pertanian, itu langka banget ditemuin. Malah, sumber ini bikin perbandingan menarik sama Neanderthal. Neanderthal? Kenapa dibandingin sama mereka? Ada hipotesis kenapa Neanderthal punah sementara kita Homo sapiens bertahan. Salah satunya karena kelompok Neanderthal itu cenderung hidup di populasi lebih kecil dan lebih terisolasi, baik secara genetik maupun sosial. Jadi mereka lebih rentan ya? Iya, lebih rentan sama perubahan lingkungan, penyakit. Kalau populasi kena musibah, susah pulihnya. Sebaliknya, Homo sapiens kayaknya lebih jago bangun dan pelihara jaringan sosial jarak jauh. Kemampuan kita buat kerjasama, bagi info dalam skala luas, itu yang jadi kunci sukses evolusi kita. Bukan soal agresi bawaan, keterhubungan itu kekuatan kita. Oke, jadi kerjasama dan jaringan sosial luas bukan perang abadi. Ini nyambung ke konsep penting lain nih di sumber Anda. Strategi kontra dominasi, apa tuh maksudnya? Nah, ini konsep krusial buat paham egalitarianisme Paleolitikum. Sumber Anda ngacunya ke antropolog kayak Christopher Boehm. Ngejelasin kalau kesetaraan di pemburu pengumpul itu bukan karena mereka dasarnya baik hati atau nggak punya ego. Oh, bukan karena itu? Bukan. Manusia itu memang punya kecenderungan cari status atau pengaruh. Tapi, manusia juga punya kecenderungan kuat lain, yaitu nggak mau didominasi orang lain. Iya, nggak suka diatur-atur ya. Nah, strategi kontradominasi itu ya seperangkat praktek sosial yang secara aktif dikembangin kelompok buat nekan kecenderungan individu yang mau nonjol atau berkuasa berlebihan. Semacam mekanisme penyeimbang. Jadi bukan pasif ya, tapi aktif dijaga gitu kesetaraannya. Contohnya gimana strateginya? Contohnya macam-macam, dari yang halus sampai yang keras. Bisa gosip atau ngejek orang yang dianggap sombong atau kamer. Hahaha, digosipin ya. Iya. Bisa juga tekanan buat bagi makanan atau sumber daya secara rata. Ngimbun buat diri sendiri itu tabu banget.
Kalau kasusnya lebih ekstrim, ada orang yang terus-terusan coba dominasi atau seenaknya, kelompok bisa aja mutusin buat ngucilin dia. Dikucilkan. Ya, atau bahkan, ini jarang banget sih dan bahaya, dihukum fisik. Intinya, kelompok secara kolektif mastiin nggak ada satu alpha male atau figur otoriter yang bisa muncul dan ngendaliin yang lain. Ini sistem kontrol sosial yang efektif banget dan berhasil jaga pola hidup egaliter ratusan ribu tahun. Wah, menarik banget. Jadi egalitarianisme itu bukan kondisi alami pasif, tapi pencapaian sosial yang dijaga terus ya. Nah, kalau kita udah paham semua ini tentang masa lalu paleolitikum kita yang sehat, sosialnya cair, egaliter, punya mekanisme anti-dominasi, gimana nih ngubah cara kita lihat keruntuhan negara atau peradaban yang munculnya kan jauh belakangan? Ini ngubahnya secara fundamental, Mas. Kalau keadaan alamiah kita bukan kekacauan Hobbesian, ya berarti runtuhnya negara kompleks itu nggak otomatis berarti balik ke kondisi lebih buruk buat semua orang. Paham strategi kuno ini jadi kunci buat baca ulang apa artinya keruntuhan di zaman lebih modern. Contoh paling provokatif di sumber Anda, Somalia. Ah ya, Somalia. Itu kan sering jadi contoh negara gagal, anarki, persis kayak ramalan Hobbes. Tapi gimana faktanya? Nah, itu dia. Pas negara pusat di bawah diktator Siad Barre runtuh tahun 91, dunia luar kan lihatnya wah bencana kemanusiaan. Tapi, sumber Anda ngutip studi yang nunjukin, sekitar 10 tahun setelah negara runtuh, banyak indikator kesejahteraan dasar malah membaik dibanding pas akhir kediktatoran Barre yang korup itu. Membaik? Serius? Kayak apa contohnya? Kematian ibu melahirkan turun signifikan, sekitar 30%. Kematian bayi turun 24%. Tingkat kemiskinan ekstrim turun hampir 20%. Akses ke layanan kesehatan dasar malah sedikit naik di beberapa area karena muncul penyedia swasta dan NGO yang nggak lagi dihambat birokrasi negara yang rusak. Loh, ini kan paradoks banget kalau kita pakai kacamata Hobbes, ya? Banget. Tentu ini bukan berarti Somalia jadi surga ya. Masih banyak masalah kekerasan, ketidakstabilan, tapi data ini nunjukin kalau runtuhnya negara predatoris itu nggak selalu identik sama bencana total buat rakyat biasa. Sumber Anda nekenin, kita sering lupa banyak negara dan kekaisaran sepanjang sejarah itu justru mesin eksploitasi buat mayoritas penduduknya. Contohnya kayak Romawi gitu ya? Betul, Kekaisaran Romawi disebut mesin perbudakan raksasa. Terus Kekaisaran Inka mindahin paksa ratusan ribu warganya buat proyek negara. Nah, dalam konteks kayak gitu, runtuhnya otoritas pusat bisa jadi malah pembebasan. Atau paling nggak, napas sedikit lah buat orang-orang di bawah. Kaum subaltern istilahnya. Sumber Anda juga kasih contoh dari Mesir kuno kan ya? Soal runtuhnya kerajaan lama. Iya, betul. Sekitar 4.200 tahun lalu, kekuasaan Firaun di Mesir runtuh. Memang ada teks dari periode setelahnya, kayak tulisan penguasa lokal namanya Ankh TV, yang gambarin horor kelaparan bahkan kanibalisme. Wah, serem juga ya. Tapi sumber Anda ngingetin kita buat skeptis sama catatan elit gini. Sering dilebih-lebihin, biar penulisnya kelihatan hebat sebagai penyelamat. Nah, bukti arkeologinya gimana? Ternyata, di periode setelah kerajaan lama runtuh itu, kuburan orang biasa malah cenderung lebih kaya. Isinya lebih banyak barang dibanding sebelumnya. Oh iya? Malah kebalikannya. Iya. Sebaliknya, makam bangsawan malah kelihatan lebih sederhana. Terus ada fenomena demokratisasi agama. Teks-teks atau simbol agama yang tadinya eksklusif buat Firaun dan elit mulai muncul di peti mati orang biasa. Ini kan jadi pertanyaan penting. Pas negara runtuh, kita cuma dengar cerita versi elit yang kehilangan kuasa, atau kita bisa lihat dampak sebenarnya ke mayoritas orang? Pertanyaan itu nyambung banget sama isu invisibilitas arkeologis yang dibahas juga. Gimana itu ngaruh ke pandangan kita soal keruntuhan? Ngaruh banget. Gini, pas kekaisaran atau kota besar runtuh, orang biasa kan mungkin pindah lagi ke desa. Hidup di kelompok kecil, bangun rumah dari bahan nggak tahan lama, kayak kayu atau lumpur. Jejaknya jadi lebih samar ya? Nah, itu dia. Jejak arkeologisnya jauh lebih samar dibanding istana batu atau makam elit. Akibatnya, pas arkeolog gali runtuhan kota besar dan lihat tanda kehancuran, gampang banget nyimpulin terjadi bencana demografis besar-besaran, populasi hilang gitu. Padahal, bisa jadi yang terjadi cuma migrasi, desentralisasi, perubahan gaya hidup ke pola yang kurang monumental tapi mungkin lebih bebas atau berkelanjutan buat sebagian orang. Jadi pandangan kita sering bias ya karena cuma lihat sisa-sisa kaum elit. Tepat.
perspektif kita sering terdistorsi karena kita cenderung lihat peninggalan elit yang memang lebih awet dan mencolok. Kehidupan orang biasa seringkali tak terlihat. Oke, jadi bias elit di catatan sejarah dan bias material di arkeologi bisa kasih kita gambaran keliru soal keruntuhan. Betul sekali. Dan semua ini bukti Paleolitikum. Contoh Somalia, Mesir. Isu bias arkeologis bawa kita ke pembalikan logika yang menarik banget dari sumber Anda. Kalau kita ingat sejarah panjang kita, ratusan ribu tahun sebagai makhluk yang cenderung egaliter, mobile, sosialnya cair, aktif nolak dominasi, teka-teki sebenarnya itu bukan kenapa negara atau struktur hierarkis raksasa Goliat istilah buku ini akhirnya runtuh. Runtuh itu malah lebih alami gitu. Mungkin justru begitu. Teka-teki yang jauh lebih besar itu, kok bisa sih struktur hierarkis yang kaku, sering eksploitatif ini muncul dan berhasil ngikat begitu banyak manusia selama ribuan tahun terakhir? Kenapa kita, sebagai spesies, milih ninggalin pola hidup yang kayaknya lebih sehat, lebih setara, lebih fleksibel itu? Nah, itu pertanyaan intinya. Oke. Ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Coba kita rangkum beberapa poin utama dari obrolan kita kali ini khusus buat Anda para pendengar. Pertama, gagasan Hobbes soal keadaan alamiah yang brutal itu hayalan Hobbes. Kayaknya sebagian besar nggak cocok sama bukti dari masa Paleolitikum. Kedua, bukti dari berbagai bidang nunjukin masyarakat manusia awal itu seringkali lebih sehat fisiknya, lebih egalitar sosialnya, termasuk soal gender, dan lebih fleksibel serta terhubung sosialnya dibanding bayangan kita. Ketiga, egalitarianisme ini bukan kondisi pasif karena baik hati, tapi hasil dari mekanisme sosial aktif, strategi kontra dominasi. Kelompok sengaja kerja buat cegah hierarki dominasi. Keempat, pemahaman ini ngubah cara kita lihat keruntuhan negara. Runtuhnya kekuasaan pusat nggak otomatis bencana total buat semua. Buat rakyat jelata, bisa jadi malah pembebasan atau perbaikan kondisi hidup di beberapa aspek. Dan kelima, pandangan kita soal keruntuhan sering distorsi. Kita terlalu fokus ke narasi elit dan peninggalan monumental mereka. Sementara hidup orang biasa sering nggak kelihatan. Iya, jadi secara keseluruhan, ngebongkar hayalan Hobbes ini bukan cuma soal masa lalu ya. Ini ada implikasi penting buat masa kini. Ini buka cara pikir baru soal masyarakat, soal kemajuan, sifat dasar kita, dan potensi kita buat ngatur diri sendiri. Betul sekali. Dan ini bawa kita ke pemikiran penutup nih, yang mungkin bisa Anda renungkan lagi. Nah, iya. Kalau kita terima argumen sumber ini, bahwa hierarki dominasi kaku itu bukan takdir biologis kita, tapi perkembangan yang muncul di kondisi sejarah tertentu. Misalnya, kayak yang disinggung di bagian lain buku, terkait munculnya sumber daya terkonsentrasi yang gampang dirampas kayak biji-bijian. Lalu apa artinya ini buat kita sekarang? Implikasinya apa gitu ya? Apakah ini berarti kita punya kapasitas lebih besar dari yang kita duga buat secara sadar, milih dan rancang bentuk organisasi sosial politik yang beda? Yang mungkin kurang hierarkis, lebih partisipatif, lebih setara, bahkan di masyarakat modern yang kompleks. Di sisi lain, sumber ini juga ngakuin ada sisi gelap kita. Dorongan cari status, potensi otoritarianisme. Sisi gelap itu. Apakah kecenderungan ini jadi nggak terhindarkan dan makin kuat begitu hierarki terbentuk? Atau, bisakah kita mungkin belajar dari kearifan leluhur Paleolitikum kita lewat strategi kontradominasi itu, secara sengaja bangun sistem dan budaya yang bisa ngendaliin dan nyiimbangin kecenderungan dominasi itu, daripada ngebiarinnya merajalela? Wah, pertanyaan besar itu. Menantang banget asumsi kita tentang apa yang mungkin. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak kajian mendalam dari sumber Anda kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.